Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Biarkan aku menghentikanmu, Sekte Abadi Changqiong ini sangat dibenci oleh orang lain. Istri saya meninggal, sungguh tragis. Wang Qiang menyeringai dan menghela nafas, tapi dia mengatakan ini sambil tersenyum. Melihat Wang Qiang seperti ini, Chu Feng juga tersenyum. Meskipun hubungan mereka dengan Qin Xuan baik, tapi satu kode datang demi satu, mereka tidak akan bersimpati dengan tindakan Sekte Abadi Changqiong dan berakhir dalam situasi ini. Apalagi dengan pemimpin sekte seperti itu, sudah ditakdirkan bahwa Sekte Abadi Changqiong akan mengalami hari seperti itu. Namun yang paling perlu mereka ketahui saat ini adalah kekuatan mana yang melakukan hal ini. Setelah observasi, Chu Feng dan yang lainnya dengan cepat menentukan beberapa poin. Pihak lain tidak hanya membunuh orang, tetapi juga menghancurkan semua area terlarang di Sekte Abadi Changqiong, dan hampir semua harta karun dijarah. Bahkan orang mati tidak memiliki harta yang tersisa di dunia mereka, meskipun mereka mati secara tragis, harta di tubuh mereka telah dijarah seluruhnya. Bahkan asal-usulnya telah dijarah. Menurut pengamatan saat ini tampaknya merupakan perbuatan setan atau bahkan binatang buas, karena sisa-sisa setiap orang memiliki bekas terkoyak dan dimakan oleh cakar yang tajam. Bahkan asal-usulnya tidak diambil oleh formasi tersebut, melainkan langsung dihisap. Dapat dinilai dari metode ini bahwa orang yang menghancurkan Sekte Abadi Changqiong dan orang yang menghancurkan klan ikan laut abadi mungkin bukanlah kelompok orang yang sama. Apalagi pembantaian ini baru saja dilakukan belum lama ini, dan darahnya masih segar. Chu Feng dan yang lainnya pada dasarnya adalah orang pertama yang melihat tragedi ini. Tapi inilah yang membuat semua orang di klan Naga Totem waspada. Kali ini terlalu dekat, dan mungkin saja pelakunya belum pergi. Tuan Patriark, setelah beberapa pengamatan, semua tetua mengalihkan perhatian mereka ke pemimpin klan Naga Totem. Menunggu perintah Bapak Leluhur. Menarik, pemimpin klan Naga Totem segera memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Meskipun mereka benar-benar ingin menghancurkan Sekte Abadi Changqiong, karena mereka tidak melakukannya sendiri, mereka tentu saja tidak mau disalahkan. Pemimpin klan Naga Totem segera memutuskan untuk pergi dari sini. Mereka tidak memiliki rencana untuk terus menyerang cabang Sekte Abadi Changqiong. Lagi pula, semua hal baik sebenarnya ada di kantor pusat. Sekalipun ada ahli di cabang, mereka tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di kantor pusat. Mengenai apakah cabang-cabang itu akan dihancurkan, klan Naga Totem tidak peduli. Pemimpin klan Naga Totem memerintahkan Long Su dan yang lainnya untuk kembali dan merebut kembali seluruh wilayah klan Naga Totem, dan mengeluarkan perintah untuk membersihkan semua pengkhianat. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia tidak berencana untuk kembali, tetapi membawa Chu Feng, Wang Qiang, Bai Yunxing, Long Chengyu dan Long Muxi ke Bloodline Tianhe. Karena dia berjanji pada Chu Feng untuk membantu Chu Feng menemukan guru spiritual dunia tersembunyi. Jadi pasukan klan Naga Totem kembali ke Totem Tianhe. Chu Feng dan yang lainnya menuju ke Bloodline Tianhe. Karena jumlah orangnya jauh lebih sedikit, mereka saat ini menaiki perahu kecil. Dimotivasi oleh pemimpin klan Naga Totem, kecepatannya juga sangat cepat. Chu Feng, Wang Qiang, Long Chengyu, Long Muxi, dan Bai Yunxing sedang duduk bersila di geladak. Saudaraku, sepertinya itu bukan sesuatu yang dilakukan oleh umat manusia. Apakah menurutmu itu mungkin, hal itu bisa dilakukan oleh ras kuno? Wang Qiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Begitu dia membuka mulutnya, belum lagi Long Chengyu dan Long Muxi, bahkan pemimpin klan Naga Totem memandang Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Hal ini dilakukan terlalu kejam. Tidak apa-apa jika pihak lain hanya membalas dendam. Namun jika pihak lain ingin menjarah, maka kekuatan dahsyat di dunia persilatan yang luas sebenarnya sangat berbahaya. Meskipun Chu Feng adalah seorang junior, mereka lebih mempercayai penilaian Chu Feng. Sulit untuk mengatakannya. Chu Feng menggelengkan kepalanya, benar-benar tidak yakin. Meskipun saya punya beberapa dugaan, menurut saya kecil kemungkinannya. Semuanya berjalan seperti biasa. Setelah perjalanan panjang, kami akhirnya sampai di alam atas Bloodline Galaxy. Itu sangat dekat dengan pertapaan senior Ouyang. Karakter senior Ouyang agak aneh. Saat kamu tiba, jangan katakan apa-apa. Lihat saja mataku dan bertindak. Selain itu, Chu Feng,
kamu juga harus siap mental, perjalanan kita mungkin sia-sia. Kata pemimpin klan naga totem. Ayah, bukankah kamu mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan klan naga totemku? Bukankah dia akan menyangkal wajahmu? Long Chengyu bertanya. Memang ada persahabatan, tapi seperti yang saya katakan, karakter senior Ouyang agak aneh. Tapi itu tidak masalah. Cobalah. Bukan hal yang buruk untuk mencobanya, kalau kamu setuju, kata pemimpin klan naga totem sambil tersenyum. Tapi apa yang dia katakan selanjutnya membuat Chu Feng dan yang lainnya merasa bahwa harapan dalam masalah ini sangat kecil. Segera, di kejauhan pandangan mereka, sebuah gunung terpencil muncul. Meski jaraknya jauh, namun dengan budidaya mereka masih bisa melihat gunung secara utuh. Ada sebuah kuil Tao di puncak gunung yang tidak terlalu tinggi jauh di dalam gunung. Kuil Tao tidak terlalu besar dan tidak memiliki batas apapun. Menurut pemimpin klan naga totem, disitulah tempat tinggal Ouyang Kongyu dalam pengasingan. Justru karena tidak ada penghalang, Chu Feng dan yang lainnya dapat melihat segala sesuatu di kuil Tao tanpa menggunakan cara khusus apapun. Hanya ada 2 orang di kuil Tao. Seorang remaja laki-laki sedang berlatih seni pesona. Yang lainnya adalah pendeta Tao tua, duduk bersila di istana. Meskipun dia mengenakan pakaian biasa dan terlihat biasa saja, temperamen orang ini pada pandangan pertama sangat luar biasa. Jelas sekali orang ini adalah Ouyang Kongyu. Dia memperhatikan tatapan Chu Feng dan lainnya, jadi dia membuka matanya. Saat berikutnya, dia menghilang. Saat dia muncul lagi, dia sudah berdiri di depan Chu Feng. Salam, senior. Dengan pandangan dari pemimpin klan naga totem, Chu Feng dan yang lainnya mengikutinya dan memberi hormat bersama. Lagi pula, dari segi senioritas, orang ini memang senior yang layak. Tapi Ouyang Kongyu bersikap sangat dingin, kepala klan totem, apa yang kamu lakukan di sini? Senior, saya ingin meminta Anda membantu dan menyembuhkan seseorang. Pemimpin klan naga totem tidak bertele-tele dan langsung memberitahu Ouyang Kongyu tentang Chu Feng dan Jia Lingyi. Di mana orang-orangnya? Chu Feng tidak berani mengabaikannya dan langsung mengeluarkan Jia Lingyi dari tas Qian Kun. Baiklah, biarkan aku mencobanya. Setelah mendengar ini, semua orang sangat gembira. Saya pikir perjalanan saya akan sia-sia, tetapi saya tidak menyangka Ouyang Kongyu akan langsung menyetujuinya. Bahkan pemimpin klan naga totem pun terkejut. Jadi dia dengan senang hati memberinya hadiah besar, terima kasih, senior. Tapi Ouyang Kongyu mengangkat alisnya, sama-sama. Aku melakukan ini bukan untuk memberimu wajah klan naga totem. Itu karena teman kecil ini adalah putra Jie Ranxing. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.